Kita tidak pernah menggali apa sebenarnya lokal wisdom kita. Kenapa kita susah bangun? Karena gini, sekarang ini kita kenapa susah bangkit? Saya mau ngomong kebangkitan seperti apa. Kalau kamu tidak mengambil ilusi paling dasarnya, pasti tidak akan terjadi kebangkitan yang nyata. Kenapa? Karena lapangan perangnya sudah ditentukan oleh mereka. Lihat, sistem ekonomi kita mengikuti cara internasional. Bahkan cara akuntansi aja yang ngatur IMF. Kita percaya pada ilusi bahwa yang membuat pekerjaan adalah sekolah. Sekolah sama dengan kepandaian. Padahal sekarang krisis yang namanya mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa daripada pekerjaan yang terbuka. Sekarang di sini belum muncul nih masalah. Di sana udah mulai muncul nih masalah. Lapangan pekerjaan tambah lagi sedikit karena sudah mulai diganti robot. Iki pemerintah kan mulai bingung ki, piye cara majeki robot ya. Nah, robot kan ora perlu dibayar. Kalau tidak dibayar, perusahaan tidak bisa dipajeki. Kalau tidak ada pajak, tidak ada income buat negara. Mereka menemukan masalah yang kita belum sama sekali, padahal kita ikut skema mereka. Selamanya kalau kita ikut lapangan perang itu, kita tidak akan bisa bangkit. Kalau kita tidak punya hipotesis sendiri terhadap peradaban kita. Ini saya baru dengar nih. Tepuk tangan saya, Pak. Ini baru saya konfirmasi, saya kejar nih. Sekarang Indonesia, di dunia, pendidikan nomor satunya siapa? Finlandia. Anda tahu Finlandia belajar dari siapa? Dia belajar dari tulisannya Ki Hajar Dewantoro. Saya baru dengar kabarnya, ini saya cari sumber primernya. Saya cari sumber primernya. Sementara Taman Siswa sendiri sudah tidak mengikuti Ki Hajar Dewantoro karena kalah dengan tekanan Kementerian Pendidikan. Yo, aku ora ngomong menterinya saiki yo, tapi kalah oleh sistem. Harus ada standarisasi ini gini dan seterusnya. Lihat ironinya. Yang terbaik di dunia, Finlandia, itu belajar dari kita. Dan sekarang kita belajar dari Finlandia. Di sini Ra? Di sini? Hah? Pol di sini. Wah, itu cara berpikir homo itu ya. Logika. Kalau kita di sini lebih bijaksana. Loh, guru yang baik itu yang muridnya lebih pintar daripada gurunya. Ini ora apa-apa apian, wis. Ning aja suwe-suwe ya, saiki dhewe murid iki saiki. Berarti kita harus bisa menggali lagi wisdom itu. Sangat banyak. Saya kalau mau menceritakan sangat banyak buku kita yang diambil, dipelajari mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka mengimplementasikan dengan baik dan kita lupa terhadap konsep itu. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal kecil tanpa mikir yang fundamental. Wong ngantri neng dalan loh. Ngantri ngantri masuk loket aja masalah kok. Itu itu basic, itu sangat menunjukkan. Saya mengusulkan begini aja melalui perdebatan panjang. Kelas 1 sampai kelas 3 aja pelajaran pengetahuan. Kalau kamu ngomong pendidikan karakter ketika gede, bullshit. Efektivitasnya akan sedikit. Kamu bangun karakter itu ketika kecil. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya. Apa yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya? Silaturahmi, ketemu wong, ketemu wong tua, piye caranya beretika, gimana caranya bergaul, menghargai orang lain, menggunakan indera, tahu bahwa apapun yang kau lakukan akan berefek kepada orang lain. Itu akan terrefleksi dalam apapun yang kau lakukan. Kue ngising neng kamar mandi, apa jenenge? Umum, itu pun akan berpengaruh. Aduh kesuwen iki sing kebelet ngising ya akeh iki ra penak iki, tak dendenke men cepet. Terus mikirnya gitu dia, karena dia berpikir luas. Saiki ono sing cewoke lambat banget aku kasih misuh. Bu tak cewoke apa piye? Wes banget iki mikirne iki ya kebelet ngising mburiku nomong 3 iki. Lagi ora mikir iki ya Allah sing kebelet ngising koyo kowe dhewe wong sak donya iki cepiot ceprot itu iki ya krungu njuk gatel kae lho. Tak jeli tangane kene tak cewoke iki lho. Asem tenan nih. Enggak lah. Masalah kita sangat kompleks. Bukan hanya dari kelupaan kita terhadap sejarah kita. Jangan lupa 1000 tahun lebih kerajaan kita, Indonesia, peradaban kita berdiri itu pasti punya hipotesis tentang peradaban yang sudah terbukti loh.
Ada yang sangat banyak yang bisa diambil. Aku nggak ngomong kopi 100% buta-buta di kopi gitu, nggak juga. Ada perubahan zaman, ada perubahan teknologi, ada perubahan sosial, ada perubahan cara berinteraksi. Itu harus ditranslasikan, diterjemahkan ke keadaan yang sekarang. Tapi galih-galih hakikat yang sudah terbukti itu pasti ada. Dan kita tidak mungkin kita akan tinggi gedungnya kalau kita tidak berakar fondasi kepada fondasi kita sendiri. Nah, kita pakai fondasi tetangga, gede dikit dipajeki. Nggak bisa, kita harus punya hipotesis. Nah, gimana, kenapa kita sengsara? Karena kita menggadaikan isi kepala kita. Kita tidak dengan sadar menggadaikan, tapi semua yang kita percayai sebagai benar dan salah itu tidak daulat dari yang kita punya. Kita kadang lupa juga mikirin benar salah. Semua benar salah itu datang dari sistem kepercayaan yang kamu pegang. Semua benar salah. Tidak ada kata benar, tidak ada kata salah kalau kamu tidak punya belief system yang menjadi titik timbangan. Apa yang ini jenenge? Tuas apa? Titik tengah, jungkitan itu loh. Ini namanya belief system. Misalnya gini, mangan babi salah apa bener? Karena kowe wong Islam, belief system adalah orang Islam. Nek kowe dudu wong Islam, ya ora salah. Salah apa bener? Belum sampai salah bener ya, neng ya rada mbrebeki kuping su, ngono ora. Ya ora apa-apa. Gini. Itu tadi, Habib Anis tadi sempat ngomong gini. Kita lupa yang di dalam, kita selalu sibuk dengan yang di luar, nggak tahu yang di luar apa ngambilnya dari mana, pokoknya kita adopsi saja. Di sini dulu terakhir kita pernah ngomong tentang personalitas, identitas dan seterusnya ya. Saya pengen satu langkah lagi lebih ke dalam daripada situ. Kalau kita sering ngomong yang di luar yang di dalam, itu kan selalu ada batas. Kalau keluar di dalam semua paham lah, tapi maksudnya mana luar, mana dalam. Identifikasi di dalam diri mana di luar, mana yang di dalam. Saya pengen ngajak ini hipotesis ya, belum tentu benar ya, ini teori dari saya. Harta itu di luar atau di dalam? Kenapa? Hah? Karena terlihat. Oke, kalau uang wuto terus punya harta? Oke, tapi hampir semua tahu bahwa ini ngetes tadi itu, ngetes homo tadi itu loh. Ngetes logika, maksudnya ngetes logika itu tadi. Oke. Kita itu paham lah harta di luar. Kalau wadak ini di luar atau di dalam? Badan ini loh, di luar atau di dalam? Kenapa di luar? Karena terlihat. Oke. Kalau pikiran di luar atau di dalam? Di dalam. Tidak terlihat. Oke, kalau kamu pipis sama merem, pipismu di luar apa di dalam? Di dalam keluar gitu ya. Oke, saya punya teori gini aja. Beb, monggo disalahkan Beb. Saya juga seneng embat-embatan tentang teori. Saya percaya begini, yang di luar itu segala sesuatu yang kalau kita tidak bawa dengan lahir, kita harus mengumpulkan sepanjang hidup kita. Harta itu kamu kumpulkan kan? Kamu mengumpulkan harta. Itu gampangnya gitu, yang tadinya bukan jadi milikmu. Kamu membelinya, menukarnya dengan sesuatu jadi milikmu. Itu di luar, karena kamu harus mengumpulkan. Kalau badan itu kamu mengumpulkan atau enggak? Kok iso ora? Kamu kan makan. Kamu mengumpulkan gizi dari nasi, dari tempe, nyolong orang ini urusan nanti ya, dari telur, dari kopi dan seterusnya. Itu kan jadi daging dalam tubuhmu, betul nggak? Kamu nggak lahir langsung gede nih saat ini gitu, teneh mbokmu bengok-bengok. Kamu kecil mengumpulkan gizi segala macam, mengumpulkan jadi besar, betul nggak? Jadi badan itu di luar atau di dalam? Di luar, oke. Bahasa di luar atau di dalam? Bahasa omongan gitu. Di luar karena kamu harus belajar mengumpulkan, betul nggak?
Semua pikiranmu itu di luar atau di dalam? Di luar toh. Karena kamu harus belajar mengumpulkan informasi, membuat sambungan narasi, membuat retorika, membuat logika, menyambungkan sebab akibat, membangun rumah pemahaman dan seterusnya lah. Itu semua dari luar. Oke, yang di dalam juga apa sing kesiso? Pikiranmu bukan, bahasamu bukan, badanmu bukan, hartamu bukan. Kroso. Kowe iso kroso dhewe tanpa ada sebab. Tiba-tiba, jijiki. Ora ono apa-apa jijiki iki ora rodok wong edan iki. Ada jenis rasa yang seperti itu. Yang tiba-tiba kowe seneng tanpa sebab. Kowe bunga. Kalau wong sastra nyebutnya poetic moment, di mana melihat sesuatu dan punya persepsi yang berbeda terhadap sesuatu itu misalnya, atau tiba-tiba seneng hati nih, tiba-tiba gembira. Ada yang nyebutnya intuisi, ada yang menyebutnya fatwa hati, ada yang ada beberapa yang definisi yang lain. Tapi kebanyakan perasaan dari luar. Kenapa? Ngelihatnya sederhana. Perasaanmu lebih kocak ketika kamu remaja daripada ketika kamu sudah dewasa. Entah karena utangnya sudah banyak, tapi setahu saya dari wadak sendiri, memang dari badan sendiri, kalau memang remaja hormonnya masih mencoba menyeimbangkan sehingga emosinya masih, perasaannya masih terombang-ambing. Oke, kita balik lagi. Terus yang di dalam yang tersisa apa? Nek bukan pikiranmu, bukan omonganmu, bukan wadakmu, bukan hartamu apa? Hah? Nyawa ki sing endi to jane? Ayo. Roh ki sing endi to jane? Oke, saya nggak mau masuk ke sana karena saya belum Habib. Tekan mati ya Habib ya. Oke, tapi saya pengen gini aja. Saya pengen menyebut sebuah kata saja yang sangat-sangat sederhana dan kamu pernah mendengarkan setiap hari. Tapi itu paling berharga, tapi paling dilupakan dan paling disepelekan. Di luar semua, selain yang itu semua, jangan lupa bahwa kamu tuh hidup loh. Iya dah? Ada hidup dalam dirimu. Anak aku ngomong tajali ndak pengaruh Arab ngono kok jarene. Ono sing wis Twitter aku pengaruh Arab itu, bukan yo wis oke lah. Aku tak ngomong hidup wae. Hidup. Sesedih apapun dirimu, kamu hidup atau enggak? Kamu semenderita apapun hidup atau enggak? Soalnya nak menderita banget juk mati, kowe mesti ra ngomong menderita. Iya lah. Jadi apapun di dunia, apapun yang kamu alami hanyalah ekspresi dari kehidupan. Yang namanya bersyukur dan bersabar akan otomatis kalau dalam setiap langkahmu yang kamu sadari adalah bahwa kamu masih hidup. Nah, bangsanin dandani, bangkit, reformasi, menata, ini tadi mengubur rampe dari hidup. Bagaimana semakin banyak hidup yang bisa terjaga, sebagaimana semakin banyak ekspresi hidup dari Tuhan yang bisa hidup lebih lama, maka urip ki men urup. Sehingga kesengsaraan itu tidak lagi dilihat sebagai penderitaan. Sengsara nggak masalah, asal itu ekspresi dari hidup. Tapi bukan memadamkan api kehidupan, tapi menghidupkan api hidupmu.